Pagi. Ini adalah ibadah terakhir di tahun 2020. Kita akan memulai ibadah kita bersama Tante Yuli, Tante Yuyung, Kak Jensen, Kak Rio, dan Kak Brea. Mari adik-adik, kita angkat pujian Hai Mari Berhimpun. hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nah adik-adik, kita menyanyikan lagu Sembah dan Puji Dia, dan kita akan masuk di dalam doa. Adik-adik semua lipat tangannya dan tutup matanya ya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami ada karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memuji dan membesarkan akan namamu. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Duduk Senang dan Hati senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana
Adik-adik, kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai guru-guru kami, Tuhan urapi guru kami, dan juga kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami duduk diam untuk siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Ica. Tidak terasa loh, hari ini adalah hari Minggu yang terakhir di tahun 2020. Minggu-minggu lalu kita sudah merayakan Natal. Ya, walaupun harus Natalan di rumah aja, tapi kita harus bersyukur karena masih diberikan kesehatan. Bersyukur juga kalau kita masih bisa beribadah online. Kalau kita kangen dengan guru atau teman-teman, kita bisa video call, Zoom, Google Meet. Ya, tinggal pakai HP aja deh. Kalau zaman dulu yang gak ada handphone, bagaimana ya? Pasti susah deh. Kalau di Alkitab, mau ngomong dengan orang yang jauh sekali, mesti pakai surat loh. Seperti Bapak Paulus yang menulis banyak surat di dalam Alkitab. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ternyata surat 2 Timotius ini ditulis Bapak Paulus dari dalam penjara. Sedih ya teman-teman. Bapak Paulus sayang banget sama Timotius. Bapak Paulus juga sakit dan pengen banget ketemu sama Timotius. Tapi zaman dulu mana ada HP. Teman-teman, kalian pasti sudah tahu kan siapa Timotius? Hayo, lupa ya? Ini Timotius waktu kecil. Rumahnya ada di kota Listra. Nama mamahnya Eunike dan neneknya bernama Lois. Tapi yang paling penting adalah waktu Timotius muda.
dia dikenal sebagai orang yang baik. Makanya, Bapak Paulus ajak dia kemana-mana untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, apakah teman-teman masih ingat ayat tema kita tahun ini? Iya, ada di 2 Timotius 2 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak Paulus berpesan seperti itu kepada Timotius. Karena waktu itu di kota Efesus, Timotius harus menghadapi guru-guru yang mengajar tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Paulus sebelumnya. Mereka disebut guru-guru penyesat. Dan Bapak Paulus menasehatkan Timotius untuk tidak bertengkar dengan mereka dan tetap mengajarkan kebenaran. Bapak Paulus mengingatkan Timotius dan jemaat di Efesus bahwa Tuhan Yesus adalah dasar yang teguh. Seperti rumah yang dasarnya kuat tidak akan roboh. Maka anak-anak Tuhan yang mempunyai Tuhan Yesus di dalam hatinya pasti tidak akan hancur atau binasa, tapi jadi selamat. Dan tandanya bahwa Tuhan Yesus ada di hati seseorang adalah mereka tidak berbuat yang jahat, seperti Timotius. Apakah Tuhan Yesus ada di hati teman-teman? Siapa yang masih suka marah-marah sama mama dan papa? Siapa yang masih suka ngambek? Siapa yang tidak mau dengar-dengaran kalau disuruh belajar? Ica sih udah gak mau lagi melawan papa dan mama. Kadang suka keceplosan sih. Tapi langsung ada yang mengingatkan Ica bahwa itu tidak baik. Dan Ica langsung diam dan tidak mau melawan papa dan mama. Ica yakin itu pasti suara Tuhan Yesus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Wah, dari kecil Timotius sudah mengenal firman Tuhan, teman-teman. Pasti diajarin sama mamanya atau neneknya ya. Kita pun sama dengan Timotius loh. Kita sama-sama sudah mengenal firman Tuhan dari kecil. Dan firman Tuhanlah yang akan selalu memberi kita hikmat dan menuntun kita untuk melakukan yang benar. Ica jadi pengen nyanyi lagu yang tadi kita nyanyikan deh. Kita nyanyi yuk. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, izinkanlah Opa buka masker sebentar, meringkas, menyimpulkan firman Tuhan yang sudah kita saksikan dan kita ikuti bersama tadi. Nah, adik-adik semua yang diberkati Tuhan Yesus, kesimpulan dari cerita pagi ini atau hari ini tentang tokohnya siapa tadi? Ya, Timotius. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama bagaimana sih kita akan belajar seperti Bapak Timotius atau Om Timotius supaya kita menjadi Timotius rohani. Caranya gimana sih? Yuk kita sama-sama baca. Kita buka sama-sama di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Ayo, 2, 3. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing
dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Adik-adik, anak-anak Tuhan, sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus, apa sih arti ayat mas ini buat kita sekalian? Ayat mas atau tema Natal tahun ini sudah dialami, sudah dilakukan, sudah diterima oleh Timotius sehingga dia jadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan mengikut membantu melayani Om Paulus atau Bapak Paulus. Nah, kami makin diteguhkan oleh firman Tuhan. Arti diteguhkan itu apa sih? Nah, diteguhkan artinya mengerti, kami makin mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Kami makin mengerti. Setelah itu ayat berikutnya seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, yang menerangi tempat gelap. Terang pelita di sini Opa sampaikan sama dengan mengingatkan atau menasihati. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan itu akan selalu mengingatkan untuk berbuat baik, berbuat benar, dan melakukan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Dan seterusnya, setelah kita mengerti, diingatkan oleh firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan itu. Nah, kenapa Opa? Supaya saya mengerti, diingatkan, bisa diingatkan oleh firman Tuhan dan melakukannya, karena kita semuanya belum mengerti semua firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini melalui cerita Timotius supaya anak-anak sekolah minggu bakti, anak-anak pelak bakti diajar tahun 2021, diajar untuk mengerti firman Tuhan lebih teguh lagi, kuat, lebih mengerti lagi, dan selalu diingatkan oleh firman Tuhan setiap langkah kehidupan kita, perbuatan kita, tutur kata kita, dan kelakuan kita semuanya diingatkan selalu oleh firman Tuhan yang sumbernya adalah dari Roh Kudus di dalam hati kita. Terus setelah diingatkan, dinasihati, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan nasihat firman Tuhan itu. Nah, gimana caranya Opa? Supaya supaya kita semuanya bisa teguh dan jadi dinasihati dan melakukannya. Berdoalah setiap hari, ya Tuhan, kami perlu Engkau, ya Roh Kudus, kami perlu Engkau untuk memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Nah, selanjutnya, bagaimana hasilnya Opa? Kalau saya sudah mengerti, saya sudah diingatkan dan melakukan firman Tuhan, sudah pasti disayang Tuhan Yesus, disayang papi mami, disayang keluarga kita, adik, kakak, cici, semuanya, disayang opa, oma, disayang guru-guru di sekolah, disayang guru-guru sekolah minggu, seperti Tuhan Yesus, semakin besar, semakin disayang oleh Allah dan disayang oleh manusia. Nah, kita akan tinggalkan tahun 2020 dengan segala kekurangan dan kejelekannya, dan kita akan song-song, kita sambut tahun baru dengan semangat dan harapan bahwa tahun 2021 bersama dengan Tuhan dan firman-Nya yang sudah kita mengerti, yang selalu menasihati kita, minta Roh Kudus memimpin memasuki hari yang baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan Roh Kudus yang memeteraikan, mengartikan firman ini di dalam hati anak-anak sekolah minggu, jemaat bakti di tempat kita. Kita akan berdoa, kita akhiri firman Tuhan pagi ini atau hari ini. Mari sama-sama tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu, ya Bapa, ya Tuhan Yesus, mengartikan di dalam kehidupan anak-anak kami, mengartikan kami sekalian, anak-anak-Mu, sekolah minggu kelas SD di tempat ini, ya Bapa. Kiranya kami memasuki tahun 2021 dengan pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus-Mu yang di mana firman-Mu selalu menasihati kami. Nasihatilah kami Tuhan dan tuntun setiap langkah kehidupan anak-anak kami dari yang terkecil sampai yang paling besar untuk kelas SD untuk belajar mengerti dan mengingat akan firman-Mu serta terlebih melakukan firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki buat kami. Kami akan tinggalkan tahun 2020 dan kami akan sambut tahun 2021 dengan penyertaan daripada Engkau. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami percaya Engkau yang pimpin dan pelihara kehidupan kami dan Engkau yang senantiasa menyertai kami. Bapa yang baik juga memberkati
kedua orang tua kami dalam segala usaha pekerjaan mata pencariannya, dan berkati pendidikan kami yang masih berjalan secara online. Tuhan, menjadi doa permohonan kami, jaga dan lindungilah kami anak-anakmu sekolah minggu di tempat ini. Kami akhiri ibadah kami pada saat ini, dan kiranya tercurah berkat-Mu, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus menyertai kami, menyertai anak-anak kami bersama keluarga mereka di tempat keluarga mereka masing-masing. Dengan berkat kecukupan keperluan kebutuhan rumah tangga mereka, berkat damai sejahtera dan berkat penyertaan-Mu, kesehatan dan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan-Mu menyertai kami. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berbakti secara online dan terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin.